Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Mega Ganesha. Nah, kita ucapin terima kasih buat teman-teman di rumah yang masih setia mengikuti kita menelusuri tempat-tempat seru dan terutama berada di rumah ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya akan coba memberitahukan kepada teman-teman di rumah. Jadi, mulai saat ini kita ada sedikit program baru nih, bisa disebut Harewos Mega. Jadi ceritanya tentang kita akan menguak asal-usul suatu daerah gitu, mulai dari dulunya seperti apa, terus siapa orang-orang yang akhirnya membentuk si daerah tersebut, terus mungkin sedikit pantrangan dan budaya-budaya yang ada di tempat tersebut. Nah, saya udah bersama dengan Abah Yaya selaku mungkin sesepuh di sini. Assalamualaikum, Mbah. Ya, waalaikumsalam. Nah, jadi kita akan banyak informasi dari Abah sebelum kita menelusuri secara energi dan secara komunikasi dengan karuhun tersebut. Bah, bade tumaros Ya, ieu teh Cipahe teh kapungkurna naon, Bah? kampungna Nuhun. ya mah seperti lawang sanes ya mah. Leuweung sanes, hutan sanes sebenarnya. Sanesnya itu. Nuhun. Sekarang aya senu di tanaman gitu. Kumaha, Bah? Lak singkong. Oh, nuhun. Jadi siga kebon-kebon kitu nya, Ya. hutan anu jiga Ya. difungsikeun keur bangsa ieu meureun kapungkur mah. Jadi kan Ya. jadi dulu mah makannya mungkin ubi-ubian gitu, meureun Ya. bahnya hui sampeun kali itu. Tah jadi kapungkurna teh si Cipaheut ieu teh meureun aya ieuna jeung kapungkur penjajahan nu kaditu. Ya memang aya, Nuhun. memang aya kumpul. Tapi saacanan abahnya Nuhun. lahirnya beh dia. Nuhun. Saatos kejadian eta meureun nya mung Abah oge kungsi ngadangu meureun Ya, baheulana ya. kumaha nya. Ya nanti sepuh kapungkur itu cenah ngobrol-ngobrol ngedongeng gitu. Nuhun, Apa nuhun. itu. Ini dari itu kieu dari kieu. Oh iya. Nuhun. Kampung teh jadi daerah Cipaheut teh kampung mah sieun nu dijajah Nu dijajah nuhun. nya kun teh ditu teh dieu seperti pengungsian Nyumput gitu. meureun nya, Ya, tempat nyumput ke penyumputan. daerah Cipaheut gitu. Tapi Cipaheut teh para ngarungsina kanu sanes Oh, nuhun, gitu. nuhun. Teh dieu teh mereka Tasik, Nuhun. Garut, banyak tah. Japolah, Nuhun. kampung teh daerah ieu teh. Muntos aman darongkap deui ka dieu. Darongkap deui. Nya gitu. Kan ieu ge anu sepuh-sepuh teh kamu ngeram melombang. Oh, nuhun. Nya kan nyumput-nyumput Nuhun. Jadi Terus siga liang gitu nya, jadi lubang Ya. persembunyian teman-teman. nya kesembunyian sepuh-sepuh baheula gitu nya. Tapi itu awal teh terang-terang ka ditu nama. Nuhun, nuhun. Tuh anu ka dieu mah terang gitu lah. Nuhun, nuhun. Nya asup ngawangkong kok gitu kumpul. Darah teh gersang kapur mah. Nuhun, kapungkur mah. Kalau baheula mah gitu ngomong terus kadeunakeun teh rame-rame gitu. Nuhun, Daerah nuhun. teh gitu daerah ieu gitu Cipaheut teh. Sesepuh teh sok ngobrol gitu. Nuhun. Baheula mah aing cenah we. Daerah Cipaheut teh. Coba kieu. Nuhun. Made jawara-jawara Nuhun. gitu teh. Tacan baheula mah di daerah Cipaheut teh jadi ngadu jawara teh. Lare ka Bon Kalap kan tangga kalapa. Naik ke tangkal kalapa Ya. gitu. Jadi jika ngadu ilmu umurnya Ngadu ilmu, kekuatan gitu. gitu nya. Darongkap ka dieu teh. Nuhun. Terus inget lare ka kalapa cidahna teh cigas. Ditumpakan. Nuhun, nuhun. Pemanu kieu mah tah eta awon panyaleong kieu. Itu banget sae. Nuhun. Nah, jadi dulunya sih tempat Ya. Cipaheut ini tuh banyak jawara. Nah, membuktikan dengan cara naik pohon kelapa. Nah, Ya. pohon kelapanya tuh jadi si dahannya tuh yang gerak Ya, nggak beraturan, itu jelek. Jadi anu lurus, anu saya mah lurus, gitu. nah, yang numpangan kadek kieu. Nuhun. Pamit muih gitu tah. Nuhun. Awon. Ai ieu meureun Abah uninga teh sareng jami nu ngaruh di dieu mun kapungkurna saha. Nah, pamit kampung terang-terang ngomong sekali si bapak-bapak itu sepuh-sepuh. Ya. Kampung mah cenah. Jawara-jawara teh. Mau tomat cenah ieu. Nuhun. Dibawa ka dieu eta nu boga teh nyerangan. Ya. Eta da maneh teh lain cenah. Padahal eta. Nuhun, nuhun. Tapi yang dipencit. Pencitnya dia ondang gitu. Nuhun. Makan-makan. Anu milarian domana teh diondang. Yang diondang cek keluarga makan-makan gitu. Tuh seep tah
mana teh ngan doma euy. Nuhun. Ngedar kumaha teh doma maneh. Nuhun. Kumaha ah. Geus nya beuteuk kumaha cenah. Kamu bisa hirup deui. Nah atuh cek mana kamu tadi berang cek orang kapan doma maneh eta teh. Nuhun. Cek maneh lain cenah. Nuhun. Terus saya daya cenah. Nuhun jadi siga disirap deui gitu meureun banyak. Anu disebat bancon sanes teh. Bancon. Jadi dulunya tuh ada bancon mungkin di Cipaut itu jadi punya sedikit kelebihan gitu. Nah, jadi pernah ada cerita jadi ada orang hilang domba lari ke daerah Cipaheut, nah dicariin sama yang punyanya, dilihat sama yang punyanya bukan. Nah, ternyata pas begitu mungkin diolah gitu ya, dimasak si domba tersebut, nah datanglah orang-orang yang miliknya itu, terus disebutin lah ini domba yang orang cari itu mungkin ya. Nah mungkin di tiap daerah kan pasti ada budaya atau bisa disebut pantrangan meureun bah. Tah pantrangan daerah Cipaheut kan nabeuh wayang. Nabeuh wayang. Jadi nanggap wayang itu. Nanggap wayang. Kajabi gong digentos kuno alit. Jadi teu kenging ngangge gong nu ageung gitu. Tauna pamen nabeuh gong eta berontak rumah tangga. Rumah tangga si jalmi nu nanggapna nu ngayakeun acara berontak sama itu buka pungkur gitu. Jadi apa kejadian kapungkur ge. Jadi meureun diubah meureunnya jadi gong nu alit aman tiasa. Aman tiasa gitu kapungkur. Nah, jadi ada sedikit pantrangan juga sih. Jadi di Cipaheut itu nggak boleh mengadakan wayang. Nah, jadi bisa tapi harus diganti sama gong yang kecil mungkin ya. Nah, katanya kalau kita tetap memaksakan acara wayang dengan gong besar, katanya bakal terjadi keretakan rumah tangga buat orang yang mengadakan acara tersebut. Nah, mungkin bade aya nu ditambihkeun deui meureun ku Abah. Naon deui, Bah? Namanya gitu. Meureun tempat nu paling angker gitulah, nu paling saket gitu di Cipaheut teh paling mana? Teh aya nu angker pisan mah. Biasa-biasa gitu. Biasa-biasa. Emang aya mana makhluk-makhluk gitu. Mun makhluk-makhluk bari cai aya wae. Bari darah ieu di luhur tah. Eta makhluk awewe unggul. Oh, jadi si makhluk-makhlukna meureun anu kitu unggul nu biasa mungkin nya. Biasa gitu. Kayak nu sanes gitu. Nah, meureun jalmi di bumi penasaran meureun naha ieu panempatan teh tiasa disebut Cipaheut gitu, kumaha asal usulna gitu. Nah, habat jadi Cipaheut gitu ieu daerah teh. Tata pungkur Paraheut Janji. Paraheut Janji. Nu kagak teh pameyan. Kumpulan gitu janji jadi tepati gitu. Paheut teh mungkin janji yang ditepati mungkin ya. Paheut gitu nya. Paheut gitu. Sekarang deui pamean nu ngalih ti dia sok lengkap di ka dieu. Jadi siga ngarasa kumanya sono gitu nya hoyong balik di ka dieu gitu. Banu ngontrak. Gua pribadi mun anu pindah teh hoyong balik deui ka dieu. Kantos kabuktian da seueur nya jalmi nu teu aya terus balik deui ka dieu. Seueur. Meureun jadi Cipaheut teh cai anu paheut meureun kitu nya. Gitu nya paheut, cai paheut. Nah, jadi arti Cipaheut itu jadi ya seperti itu sih. Jadi cinya itu air, paheutnya itu janji yang jadi janji yang benar-benar janji gitu, janji yang harus ditepati. Gitu. Jadi mungkin kita akan cari informasi yang lainnya lewat Karun yang ada di sini. Ditunggu terus. Ya, mau nanggap nah. Saya biasa bari sila mangap mah. Bari ngarokok, nyesep. Nyesep batang. Mangap. Siap. Atur nuhun. Mangayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya panginten kieu anu panginten aya anu teu acan terang panginten silsilah Cipaheut teh kapungkurna kumaha terus panginten saha nu nganamian Cipaheut teh gitu terus energi anu ageng teh di mana gitu yang nya
panginten yang leuwih uninga gitu tah supados panginten nya incu-incu anu di dieu teh tiasa meureun ngalestarikeun nya ieu lembur urang teh gitu yang nah gitu panginten ieu teh sareng eyang saha tuh oh mohon jadi si sepuhnya mungkin gak nyebutin namanya cuman gak usah disebutin gitu yang ya pengintennya tak penginten gitu ya tim beren ti dieu teh jadi kedahna urang teh mulainya tim mana heula gitu yang dihandap heula nya kayak dihandap eta aya naon tah nuhun nuhun seueur nya gambar nuhun jadi ada juga di tempat di bawah yang apa namanya banyak katanya teman-teman beliau yang menjadi apa namanya seperti kayak perguruan lagi dan cuman yang mintanya itu orang-orang seperti kayak kedugalan itu seperti ilmu hitam gitu banyak harusnya begitu gitu jadi buat sekarang kita akan membahas si tempat itu berasalnya dari apa terus apakah ada sangkut pautnya dengan si abah-abah itu gitu nah kita nanti akan cari tahu pangitan gitu sarang bah terang gitu terangnya nah gitu pilih sangkut pautnya sarang beliau itu aya teh aya alhamdulillah begitu pangitan sok pada dimilih ayeuna mangga bari ka saha mangga jawaban ka dia mana ya Ipik ada Pik jadi kita nanti setiap daerah mungkin kita menyiapkan kru-kru kita yang akan mediasi terus dengan beliau gitu jadi nanti beliau ini Karuhun di Cibaheut ini akan terus ada di segmen-segmen berikutnya seputar segmen Cipaheut dan nanti mungkin mediasinya dengan Kang Ipik gitu Kang Ipik boleh ke depan aja Kang Ipik mangga lebatkan yang nah ini jadi proses beliau ini supaya masuk ke tubuh Kang Ipik jadi buat kayak seperti buat komunikasi terus dengan beliau gitu. Sup nanggung rawasan yang minta di itu Mang Jim diamanin dulu kemudian kieu ayangnya tinut tempatan tadi itu tah bade urang ka handap atau napi di dia ka handap heula tahu di dia handap siap jadi kita nanti akan lanjut ke tempat berikutnya yang seperti kayak membahas energi tentang perguruan Rugalan. Jadi di Cipaheut ini ada banyak seperti perguruan seperti itu ya, cuman kita yang tadi disebutkan oleh
Cipaheut ini, jadi kita akan membahas kadugalan yang bertempatannya di pohon kelapa 2 ini. Jadi di pohon kelapa ini aya buminya. Terus sanes padepokan? Padepokan. Gitu. Jadi bangsa aing parotos cara daun dari dirinya. Mohon. Jadi seperti padepokan gitu. Cuman di pohon kelapa ini di tengah-tengahnya itu seperti ada padepokan, tempat beliau-beliau berguru gitu. Cuman beliau ini tidak bertempatan di situ ya. Itu dirinya nya. Gitu lah. Jadi si beliau ini kita akan menunjukkan mungkin tempat-tempat Cipaheut yang dulunya seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan bahas namanya Cipaheut. Eta yang saha ngaran merengan Cipaheut gitu, terus nah buat kudu Paraheut. Jadi teh gitu kan nya seueurnya pernah dibahas oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bawah buat membahas si energi kadugalan itu. Oke? Sini dulu. Mangga ya, teman-teman. Kita udah ada di tempat yang tadi karuhun tunjukkan mungkin ya. Nah mungkin sebelum itu kita mau coba kepaiki nih gambarannya terlihat seperti apa di sini tuh. Ya betul kata Abah tadi mungkin ya. Emang terlihat di sini ada 2 Pohon ya. pohon kelapa kembar mungkin ya disebut sebagai pagarnya gitu pagar. ya. Dan di tengah-tengah persis itu ada rumah panggung lah. Kalau bisa disebutkan secara realnya gitu kan, rumah panggung, dan emang kelihatannya sih energinya sangat berbenturan sama kita gitu. Gitu Kang Opan. Jadi kerasanya tuh kasar gitu. Dirasakan sama saya begitu tadi mendeteksi, dan ternyata emang lumayan besar gitu. Dan mungkin lebih ke energi negatif mungkin di sininya. Ya bisa jadi seperti itulah, karena sering saya berinteraksi dengan energi positif emang beda sih ini. Nah mungkin dari Kang Opan mendengar perihal tentang di sini tuh bisa disebut padepokan tentang hal-hal yang menjurus ke ilmu hitam mungkin seperti kadugalan atau betul. Kalau yang saya rasain sih tepatnya saya ngerasainnya kalau misalnya gambar Bang Iki lebih paham gitu ya paham. mungkin. Kalau yang saya rasain sih emang gak jauh juga sama gambar yang tadi Kang Iki sebutin, yang kerasanya jadi bertolak belakang sama kita gitu. Nah yang biasanya kita cari energi di mana kita tempatnya benar-benar tidak merugikan kita, nah ini ada seperti ada feedback buat kitanya gitu. Jadi kita pengen energi yang lebih power, tapi ada feedbacknya juga buat kita gitu. Jadi kita mengungkap sesuatu yang negatif positif, tapi tetap kita ambilnya yang positifnya mungkin ya seperti itu ya. Betul. Tapi kita filter juga. Harus tahu juga nih kenapa tempat ini bisa energinya negatif kayak gini kan. Nah iya seperti itu. Begitu nanti tempatnya gue Udah ngerasain ada yang mendekat ya. gitu buat ini sih emang resiko juga ya, tapi buat warga-warga di rumah kita cari tahu nih kenapa nih tempat ini bisa bertolak belakang sama kita gitu. Kita cari tahu aja gitu. Mungkin boleh. Mungkin kita akan coba mediasi, dan yang udah kerasa sama Kang Opan udah ada sosok tersebut mungkin yang mendekat. Betul. Karena ya kita omongkan mungkin ya. Bicarakan gitu. Dari Kang Apin, dari tempat ini apa yang dirasain Kang Apin? Yang kerasa mah sih ya kalau kita udah sering gitu ya, jadi kalau setiap ada tempat yang negatif itu kita seperti ngerasa pengen menghindar gitu. Iya. Betul. Dan juga yang paling ininya mah mual sih, rasanya teh mual gitu Di sini ya gitu. ya. Yang paling ekstrim sih saya dari tadi begitu jalan ke sini, sebelah ini sakit sekarang. Ini sakit, yang kaki sebelah kiri gemetar. Atau kenapa? Nah mungkin kita akan coba ungkap mungkin ya lewat sosok yang akan masuk ke Kang Opan mungkin. Ya, Boleh mungkin bisa di ke tengah. Jadi kita akan mulai cari informasi nih tentang mengapa sih tempat ini tuh bisa jadi tempat yang negatifnya mungkin seperti itu.
bade calik, bade ajeg. Lupa. Anjir. Kenapa Kang Apin? Dari tadi sosok yang pertama kita ini agak Beda. kerasa. Jadi kerasa merinding banget sih teman. Sampurasun. Ini yang punten ngawaga wakasna. Ayeuna Tuh, ieu incu pangintennya hoyong cumarita silaturahim intina mah hoyong terang panginten nah kunaon biasa disebut cipaheut gitu. orang di nanya Mohon ketempatan baheulana tempat janji utara ditepikeun mohon di pertempatan aya anu ngajanggikeun buru janji beda baheulana kabeh jelema nu janji teu jadi panginten istilah nama perumpamaan gitu sebalikna gitunya gitu panginten sepuh Jieun pantrangan baheulana ieu patepatan mus janji ieu patepatan kudu jadi katanya Kang Apin supaya beraga-beraga di rumah tahu kalau misalkan ada seseorang yang janji di tempat ini mesti ditepati gitu. Nambaran sepuh bade tumaros perihal ieu panempatan teh leres aya perguruan gitu. bener Beres. Tayu mah punten. Pami tiasa dijabarkeun eta teh perguruan naon? Kami telepat gitu. Pados teu lepat nyarios gitu. mamarane anu hayang boga pamaksudan datang baheulana Meureun jadi punten di mabili lepat sepuhnya meureun jamin nu kadi maksudna hoyong naon dipasi, hoyong naon dipasti gitu tergantung hoyongna gitu. Tah kitu panginten aya nu bade ditepangkeun teu ka incu-incu nu aya di dieu bilih aya cariosan atawa nu telempeng gitu. Enggak, tinggal ujur insyaallah. kudu inget kana janji Mano dicaritakeun ku sepuh nu kapungkur panginten nya. Insyaallah ulah heureuy masalah janji sing cilaka salaraya Sareng ieu mah sepuh ai si kalapa kembar itu simbol meureun nya ciri gitu di penempatan ieu teh pancegna pancikna mun kantos. Gitu panginten sepuh bilih ngawagal atur nuhun wakasna. Punten ngawagal. Burasul. Nah jadi agak ngeri juga sih jadi mau melontarkan pertanyaan ini itu takut salah juga dan emang saya mah sedikit kagetan sih mungkin akan coba oleh Kang Aris mungkin ya karena emang saya agak sedikit ngeri mungkin. Jadi dijaga gitu jadi seperti takut juga sih mau nanyanya gitu kayak gitu. Ya emang sih sesuai dengan pengalaman episode
sebelumnya gitu ya, bertemu dengan Karuhun yang energinya sangat luar biasa, emang kayak gitu. Jadi emang jadi gimana ya? Terbatas gitu, bisa juga. Kita tanya dulu kenapa kalau bisa diceritain gimana rasanya. Yang rasanya apa sih gitu? Setelah Pusing apa? mediasi. Yang dirasain gitu ya. Setelahnya gitu. Setelahnya gitu. Yang kerasa sama sih intinya berbeda yang sebelumnya ya. Ini lebih kasar. Terus dia juga seperti tegas gitu ya. Kerasanya itu jadi si energinya itu bulat gitu. Jadi nggak, kalau biasanya sih suka masuknya tuh suka lembut gitu. Berayun-ayun. Kalau ini kayak batu dilemparin ke kita, langsung blek gitu. Kalau diumpamain kayak gitu sih. Nah mungkin kita coba panggil Kang Aris nih, Kang Aris. Nah mungkin buat Kang Aris, jadi bingung gitu, kita juga mau melontarkan pertanyaan yang agak sedikit sensitif gitu. Ya, jadi emang sebetulnya mungkin ya kita nggak, sebetulnya emang energi ini dalam bentuk energi ya, dalam bentuk energi kita udah hampir bertentangan gitu. Jadi kita nggak bisa nyebutin itu energi apa hitam lah atau putih gitu, nggak bisa. Takutnya jatuhnya kita so tahu ya. Cuman dari tempat ini saya udah ambil satu kesimpulan Kang Pia. Jadi barang siapa mungkin yang janji itu pahit ya, pahit itu ternyata si janji itu munculnya dari sini semuanya. Jadi kenapa seorang orang Cipahat itu ya, jadi si energi itu yang pahit dan yang janji jadi kan harus ditepati. Mungkin pahit itu seperti harus ditepati gitu. Nah jadi si janjinya itu ternyata timbulnya dari sini gitu. Kenapa mungkin muncul dari jadi pahit, ternyata si energinya dari sini. Cuman gitu. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan energi di sini baik atau enggak baik kan? Iya, cuman kan dari kesimpulannya pahit itu kan harus ditepati, itu kan emang energi yang baik itu, yang apa maksudnya seperti kayak kita harus nepati janji gitu. Nah gitu, jadi munculnya ternyata yang dari padepokan ini dia lebih ke seperti janji-janji yang harus ditepati gitu. Cuman ada orang yang datang ke sini gitu, terus dia minta itu minta ini, cuman dia sudah siap dengan janjinya gitu. Nah gitu. Coba mungkin akan kita undang satu lagi mungkin, soalnya kerasanya ada yang dekat, ngerasa nggak? Ada tambahan Kang Ipin buat segmen, terutama buat segmen ini Kang Aris ya. Maafin Kang Ki. Jadi segmen ini kita kan baru satu titik nih. Ya. Kita baru satu titik. Nah kita mungkin kita ada kelanjutannya Pasti. Buat kedepannya ya. Barangkali di Cipahat ini baru satu titik, di titik yang lain Titik kita pembicaraan. Nah kita nanti kumpulin informasinya gimana. Nah kita juga finishingnya ada cari tempat nih di mana energi Cipahat itu yang paling gede, paling besar. Nah itu finishing segmen ini gitu. Buat warga di rumah yang bingung kenapa sih kita bikin segmen ini, kita ingin lebih menghargai budaya-budaya yang dulu leluhur kita atau kokolot banyak ya, di setiap daerahnya. Setiap daerahnya kita berjalan terus dengan beriringnya waktu gitu. Ya, itu aja. Boleh lah. Mungkin boleh di bubar. Purasun sempuh. Bubar. Siang geus mari nangkap. Bubar. Punten, assalamualaikum ya. Yang Ima sanes nyunkeun Jadi udah nggak perlu banyak lebar, cuy. Kita udah dapat poin-poinnya Pak. Ternyata cepat dari sini beliau juga udah nggak mengizinkan juga. Mungkin kita akan akhiri dari di sini juga. Nanti kita akan bahas ke mana lagi. Kita nanti selanjutnya mungkin ya. kita akan undang si Karun cepat itu. Gitu. Oke, di sini dulu. Nah, balik lagi ya teman-teman di segmen Rewas Mega. Ternyata ada baru juga mulai ya, Kepik. Ya, Udah banyak keseruan yang terjadi. ya, jadi Wah, ngeri sekali. Bahkan saya aja gak kepikiran bakalan ngikut ke saya, saya bingung ini.
Jadi sebetulnya dari yang tadi kita bahas ngepik, ternyata kita dapat 1 poin. Ternyata di situ ya, ternyata jadi seperti pahetnya itu emang Cipahet, ternyata timbul energinya dari situ. Jadi seperti kita janji itu harus ditepati, pahet itu gitu. Nah, kita udah dapat 1 poin dari tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang lebih detailnya mungkin Bukan lebih detail juga. seperti kayak apa mungkin? Oh ya, yang mungkin lebih detailnya, bener, lebih detail dan lebih apa ya, lebih ada pernak-perniknya. Mungkin teman-teman di rumah pasti pengen hiburannya juga kan, bukan keseriusan dan tentang Jangan bicara doang. terus. Cuma yang karak kayak mimiti, aduh ngeri gitu. Ya mohon. Jadi terang gitu simkuring ge ternyata si pahet teh tidinya bejil nanti gitunya. Meureun anu terang nya meureun bisa disebut ukur produk unggul di dieu gitu. Artinya pahet teh naon gitu nya. Gitu dah, cuman kudu aya mahana datang heula ka dieu nya jadi meh apal gitu jeroan kumaha gitu. Nah, mungkin kalau misalkan yang saya jelasin ini kurang mendetail, nggak mengerti, ya menurut saya sih itu udah mengerti gitu, udah masuk, cuman buat ngejelasinnya emang agak susah gitu. Nah, kita enak kemana dia yang yang mulin oh iya nya kumaha rupana teh teu langkung mangga pan sing ngaheureun we. Aya paling mana cik, ayo paling mana kita menuju ke spot. Ternyata di sini menang naon tah ya tuh menang yep. Jelaskan lah tuh lagi abdi. Yang jalan mana jelma itu? Jangan ada Jan. Oh, udah masuk teman-teman. Coba di shoot. Nih itunya benernya. Nah teman-teman, ternyata yang diceritain oleh si Yang ini udah masuk ya ke Kang Jejan tanpa sepengetahuan kita juga. Ibu-ibu rek tarawih. Nah, siap. Duaan jadi itu ya. Mana jadi? Itu. Mana harita asup teh nya ke budaknya. Ngaruyan budak we nya. Oh. Ya. Heeh. Jadi sih mau kumaha moal teu naon, Mbak. Pangarasep anjeun, pangarasep aneh gitu. Teu naon, cuman tong nyelakakeun ya. Tong nyelakakeun budakna nya. Tong nyelakakeun anu ngaliwat ka dieu gitu. Ya. Ulina ulin terus kita asup gitu. Tuh ulin mah mun rek ulin teh ningali heula jelemana anu kumaha. Tuh ka ditu mah ulin mah tah. Di dieu di betot. Nya, Bonganna juga asup wae ka budak karunya atuh. Asup ka saha mun budak? Budak Si iya teh eta. Nah, jadi jeung curik deh. Punya sapuputing curik. Siap ngerayana itu. Jadi ini seperti anak kecil
hitam gitu ya. Cing mau jadi nya itu sok harian sok lewat taraweh ka dieu ka budak leutik kitu nya cing eta nomor kumaha mah balad mau dibalang tuh ya. mau balad cieun ku saha? Cieun ku saha? Moal. Jadi dia ketakutan. Pengennya ikut ke Mang Jim, cuman Mang Jim udah kenal. Sok tangkep tah. Mang Jimna tuh. Ini takut sama ada sekarang juga takut juga dia nggak bisa keluar lagi. Gitu. Cok keluar tuh. Ya. Teu bisa nya. Ya. Bisa masuk nggak bisa keluar. Oke, mungkin jadi nggak perlu banyak yang dibahas. Jadi ternyata emang di jalan ini udah ada beliau yang agak geuh di dia gitu, budak leutik gitu. Nya, gitu nya, nuhun nya. Cok tempat panggil. Oi. Nyari timo euy. Jang. Ini naon Jang? Jadi yang lucunya juga Mang Jim. Ya kan tadi lagi ngobrol sama si Yang di sana. Yang Cipoy itu ke Kang Ipik. Dari belakang teh kenapa ada yang merangkak gitu. Ada yang merangkak ternyata yang disebutin sama si Yang tadi itu ternyata seperti inilah misalnya gitu. Oke Kang Jan, kesini dulu kita diinterogasi dulu Mang Jim. Sini Mang Jim. Jadi emang kesannya seperti lucu ya Mang Jim. Ya mungkin disebut lucu itu buat kita mungkin yang mengerti Mang Jim ya. Kalau misalkan orang-orang yang selewat mungkin pasti takut gitu. Ya kalau misalkan saya juga lagi sendiri mungkin kok anak kecil ya pasti takut lagi. Cuman emang kesehariannya dia seperti itu ya Kang Jan ya. Pengen mengganggu orang yang lewat gitu, pengen ada teman bercanda. Cuman bercandanya keterlaluan gitu, kelebihan. Ya kalau misalkan bercanda anak kecil ya ke kita mungkin itu suatu wajar ya, karena kita emang sesama manusia gitu. Kalau yang ya gitu bercanda manusia mungkin seperti kayak takut lah ya kayaknya nih, bisa menyelakai orang-orang kayak lari atau apa terus jatuh gitu kan. Namanya ternyata si nyata budak titik itu sok ulin ke pos gitu ya. Iya, main ke pos, bahkan kalau malam teh kalau ada yang lewat aku suka nguntit dari belakang. Nuturkeun gitu ya. Kan aneh juga malam-malam tuh, tengah malam ada anak kecil main. Jadi si Mang Jim suka ada yang merona juga, sok kayak diikutin gitu dari belakang. Ya. Jadi nuturkeun terus gitu ya. Iya. Tapi geus lewati jalan anu ieu mah kali itu mah geus eueuh nya. Iya. Berarti mana. Jadi di jalan ieu we. Mana sih yang merenu kitu. Oke, mungkin kita nanti akan lanjut lagi bertanya ke Yang. Kita akan kemana lagi? Nah, mungkin dari Kang Jimmy, dari Kang Ijan ada tambahan? Nggak ada ya? Udah. Seperti bercanda akhirnya kita. Tadi kita udah serius, sekarang datang ke atas kita bercanda gitu. Oke, mungkin di sini aja. Tetap di HRWS Mega. Ikutin terus serialnya, jangan kemana-mana. Kita akan datang lagi.